Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian ketahui ya, kalian adalah Statistika Matematika 1 kelas D yang di mana saya bertugas untuk mengajar kalian di kelas ini. Mata kuliah Statmat 1 adalah mata kuliah yang wajib diambil di semester ganjil dan merupakan termasuk mata kuliah dasar. Tapi mata kuliah ini juga mempunyai prasyarat bahwa kalian sudah pernah mengambil mata kuliah pengantar teori peluang. Kenapa? Karena materi-materi yang diajarkan di sini semua berdasar pada pengetahuan kalian di mata kuliah teori peluang. Bisa saya tunjukkan di sini bahwa materi 1 secara singkat deskripsinya adalah diajarkan supaya kalian mampu menerapkan konsep dan sifat-sifat sebaran peluang bersama bagi dua variabel diskrit dan kontinu yang nantinya di mata kuliah selanjutnya akan dipakai. Di sini saya sebutkan dipakai untuk menunjang pengembangan statistika terapan. Jadi bedanya dengan pengantar teori peluang adalah di pengantar teori peluang kalian belajar mengenai sifat-sifat peluang yang melibatkan satu variabel saja, satu peubah saja. Sedangkan di sini sudah dikembangkan menjadi teori peluang yang diterapkan pada dua variabel yang sifatnya gabungan atau bersama. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut yang sifat gabungannya itu tidak hanya melibatkan dua variabel tapi lebih dari dua variabel. Masuknya ke materi atau perkuliahan yang hubungannya dengan analisis multivariat. Tapi kalau yang di statistika matematika masih dua variabel dulu. Nah, seperti kalian ketahui juga, ini kita ya setting perkuliahan semester ini full online, full daring. Yang sayangnya, ya nggak tahu ini karena penjadwalan dan lain-lain sehubungan dengan pandemi ini, kita hanya punya waktu 14 minggu dalam satu semester. Dan dijatah untuk Statmat 1, bukan dijadwal untuk Statmat 1 itu adalah hari Kamis. Jam 7.30 sampai 10 3 SKS. Di mana hari Kamis itu ternyata setelah saya cek di kalender sampai dengan akhir semester ini kita ketemu dengan 2 tanggal merah. Yang saya set atau yang saya tuliskan di materi ini semuanya berasumsi bahwa full kita nggak ada tanggal merah gitu ya. Jadi sebetulnya 14 kali pertemuan saja itu kan sudah repot ya. Kita enggak tahu nanti saya jelaskan di belakang bagaimana mengatur pelaksanaan UTS dan UAS. Sedangkan tanggal merahnya ya nanti kita sesuaikan dengan kecepatan saya dalam mengajar. Jika diperlukan memang harus ada jadwal pengganti untuk dua tanggal merah tersebut. Nah, cara penyampaian materi di perkuliahan ini mungkin serupa dengan sewaktu kalian mengalami proses pembelajaran online semester lalu. Jadi kita memanfaatkan semua media pembelajaran yang mungkin kita akses. Yang pertama, saya mengoptimalkan pemanfaatan Google Classroom untuk mengupload seluruh informasi, baik itu berupa pengumuman, ya, materi, tugas, post-test, ya, pokoknya apapun yang hubungannya dengan kegiatan perkuliahan akan saya umumkan di Google Classroom. Materi pembelajaran saya ini nanti selanjutnya juga akan seperti ini dalam bentuk PPT yang sudah saya isi suara. Nah, nanti 3 SKS itu akan kalian bagi-bagi alokasi waktunya. Yang pertama, jadi materi pasti sudah saya posting di jadwal itu. Ya, 7.30 pagi itu sudah ada materinya. Sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan dibaca, didengarkan karena memang sudah ada suaranya. Penjelasan saya yang ada di situ. Selama kurang lebih 1 jam. Ya, selama kurang lebih 1 jam, ya 50 menit lah ya, 1 SKS. Sekali lagi saya highlight highlight di sini. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang saya berikan itu untuk belajar. Saya mencoba menyajikan materi sejelas mungkin dengan penjelasan segamblang mungkin supaya kalian dengan mendengarkan dan melihat PPT yang sudah saya berikan di pagi hari itu kalian sudah seolah-olah mendengarkan perkuliahan di kelas. Ya. Kemudian
sesi diskusi via Zoom Meet ini sesuai aturan dari universitas memang tidak diperbolehkan memakan waktu seluruh dari 3 SKS tadi. Sehingga di sini saya hanya mengalokasikan 1 SKS bahkan kurang ya, 40 menit lah kira-kira paling lama pada yang dimulai pada jam 8.20. Sesi ini ingat, saya tidak akan menjelaskan materi mulai awal sampai akhir. Saya hanya memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi kalau kalian di 1 jam pertama nggak mau baca, tidak membaca, tidak menyimak penjelasan saya yang saya posting materinya, sudah saya posting materinya, tanpa kalian baca, maka ya kalian nggak akan ngerti apa-apa. Di 40 menit sesi Zoom Meet ini juga tidak salah tingkah deh. Kalian nggak akan tahu harus apa. Ya, mau nanya apa, belum dibaca, ya. Jadi akan saya tawarkan kalau nggak ada pertanyaan sudah akan saya tutup. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Saya nggak akan terlalu memanjakan kalian. Coba benar-benar harus mulai belajar, meningkatkan kemandirian belajar. Ya, sesi terakhir nanti ya supaya saya bisa mengukur seberapa effort kalian mempelajari apa yang sudah saya berikan dari materi itu. Saya gunakan untuk mengerjakan entah itu post-test atau tugas. Jadi indikator kalian paham atau enggak, selain dari sesi Zoom Meet yang ingin saya explore dari tatap muka secara online, saya juga akan mencoba menggali dari hasil kerja kalian di post-test atau tugas. Gitu ya sistem. Kemudian aturan lain mengenai kehadiran, saya akan mendeteksi kehadiran kalian dari beberapa poin di sini. Yang pertama, apakah kalian akses Google Classroom sesuai jadwal? Itu nanti akan saya deteksi di situ. Seperti apa mekanismenya? Mungkin sudah lihat tadi ya di Google Classroom. Yang kedua, partisipasi kalian pada Zoom Meet. Di sini saya tidak memperbolehkan kalian sembunyi dengan meng-off-kan kamera. Coba kameranya di-on-kan sehingga saya bisa secara langsung walaupun lewat via online bisa melihat bagaimana partisipasi kalian melalui wajah kalian ya supaya saya tahu kira-kira apa yang saya sampaikan ini hanya lewat saja atau memang kalian sudah memahami. Saya bisa melihat paling tidak itu usaha saya supaya kuliah kita ini semirip mungkin suasananya dengan kuliah yang tidak online ya, kuliah yang konvensional. Harus tetap seperti itu. Kemudian ya, saya tidak ada alasan nanti makan kuota ya karena ini nanti saya janji tidak akan lebih dari 40 menit ini Zoom Meet-nya. Hanya mau mengakomodasi pertanyaan yang kalian ajukan. Kemudian cara saya mendeteksi kehadiran kalian adalah melalui pengumpulan post-test atau tugas. Ini juga menunjukkan bahwa kalian berpartisipasi aktif atau tidak di perkuliahan itu. Aturan berikutnya adalah tentang praktek plagiarisme. Apa sih plagiarisme? Contoh-contohan, contek-contekan, kerjasama. Ini sudah terjadi semester lalu, ya, karena situasi yang menurut kalian ini enak. Kalian di rumah kan, nggak bisa tahu saya apa yang kalian lakukan. Ya, saya nggak bisa mengawasi kalian. Tapi saya nggak ngawasi kalian, kalian tuh punya tanggung jawab kepada Tuhan, ya. Apapun agamamu, kalian punya moral tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, ya. Jika aktivitas ini atau praktek ini kamu lakukan, artinya kamu sudah membohongi dirimu sendiri. Saya tidak melarang kalian diskusi, silahkan. Saya tidak melarang kalian browsing. Browsing itu sekarang gampang, kesempatannya ada. Silahkan browsing, cari di Google gimana cara mengerjakan, silahkan. Tapi saya tidak mentoleransi jika kalian melakukan ya copy paste langsung semua yang sudah dikerjakan
orang, atau kalau Satmat insya Allah nggak mungkin copy paste dari Google ya, karena ini sifatnya teori, jadi nggak mungkin ada penjelasan kata-kata gitu di asesmen yang saya berikan. Pasti sifatnya kalian mencoba mengerjakan formulasi, menurunkan rumus, mencoba menurunkan persamaan-persamaan seperti itu. Jadi kemungkinan, saya nggak memberi ide ya, tapi kemungkinan terbesar yang kalian lakukan adalah kamu copy paste punya temanmu. Nah, pakai kreativitasmu ya. Boleh diskusi, boleh kerjasama, tapi sewaktu menunjukkan atau menuliskan hasil kerjanya ya. Tolong dibuat sedemikian supaya coba ya, saya tantang kalian untuk ngakali saya ya, supaya saya tidak bisa menemukan kesamaan 100% antara kerjaan kalian dengan kerjaan temanmu. Karena kalau itu saya temukan, maka semua pihak yang terlibat akan saya beri nilai E. Ya, semua pihak yang terlibat akan saya beri nilai E. Bahkan kalau saya mau, ya, saya anggap kalian memang sudah keterlaluan, bisa saya bawa ke fakultas. Ya, aturan di fakultas itu semua mata kuliah kalian semester ini bisa mendapatkan nilai E jika kalian ketahuan mencontek. Sudah terjadi itu mahasiswa angkatan kalian sepertinya. Ya, ada yang mendapatkan sanksi seperti itu. Saya harap tidak terjadi di kelas ini. Oke, nah mata kuliah Satmat seperti tadi saya bilang, Satmat 1 khususnya, selain menyajikan materi yang tadi saya ceritakan di awal, sebetulnya punya capaian pembelajaran yang spesifik. Capaian pembelajaran ini adalah bentuk janji saya kepada kalian. Jika kalian selesai menempuh mata kuliah ini, saya itu sebenarnya berjanji pada kalian supaya kalian mampu mempunyai kemampuan 4 ini. Ya, habis kuliahnya Bu Rahma ini, saya berharap kalian mampu menerapkan konsep sebaran bersama bagi dua PU baca, diskrit maupun kontinu. Yang kedua, mampu menerapkan konsep pembentukan sebaran peubah yang merupakan fungsi dari peubah lain. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep sebaran sampling yang merupakan turunan dari sebaran normal. Dan yang terakhir, mampu menyampaikan konsep yang dipahami dalam bentuk post-test atau ujian tertulis. Nah, nanti ini saya harus bisa mengukur seberapa kalian mendapatkan kemampuan ini ya. Materi yang diberikan untuk mencapai atau yang kemampuannya saya janjikan tadi itu ya meliputi beberapa materi di sini, bisa kamu lihat. Yang pertama, saya menunjukkan sifat fungsi gabungan pada peubah acak. Bivariat ini dua ya, B itu dua variabel, diskrit maupun kontinu, serta konsep hitung peluang bersama, ini minggu pertama dan kedua. Minggu kedua sampai kelima agak banyak ya, karena ini materinya panjang, ada pembentukan sebaran marginal, peluang bersyarat, sebaran bersyarat, dan kebebasan. Minggu kelima dan 6, jadi 5 ini enggak full, ada sebagian saya pakai di sini. Pembentukan nilai harapan, sampai covariance dan korelasi itu minggu 5 dan 6. Minggu ke-6 untuk pembentukan nilai harapan bersyarat. Minggu ke-7 8 untuk transformasi ya, fungsi sebaran dan metode transformasi untuk mendapatkan sebaran peubah acak dari peubah acak yang lainnya. Kemudian minggu 8 pembentukan statistika urutan. Minggu ke-9 itu penggunaan momen ya, ini jadi sedikit menggunakan fungsi pembangkit momen yang sudah kalian pelajari di teori peluang, tapi di sini pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir ini juga cukup lama kita durasinya. Kita mempelajari sebaran penarikan contoh dan sebaran-sebaran yang diturunkan dari sebaran normal lanjut ke teorema limit pusat. Ini cukup banyak memang materinya sehingga saya set seperti ini. Dan jadwal ini tentatif sesuai dengan kecepatan kalian. Kalau materi sih ya saya posting-posting aja, tapi siapa tahu dari materi itu ternyata ada hal-hal yang ternyata masih belum kalian pahami sepenuhnya, bisa nanti saya ulang lagi di minggu berikutnya ya. Jadi tentatif. Terutama mengingat itu tadi, kita ada 2 minggu yang kena tanggal merah. Yang nanti agak mempersulit saya untuk menjadwal ini semua ya. Nanti dulu coba ya. Jadi semua materi tadi yang saya berikan pasti saya
sisipkan asesmen. Dari mana saya tahu kalian paham mengenai materi yang saya sampaikan jika saya tidak memberikan asesmen ini? Ya, jadi setiap pertemuan pasti saya memberikan asesmen. Ada beberapa hal yang saya gunakan. Yang pertama, saya melakukan observasi kelas. Observasi kelas di sini makanya saya tadi bilang suatu Zoom Meet, saya berusaha mengamati dari partisipasi kalian secara aktif melalui dengan cara menunjukkan muka kalian, videonya di-on-kan. Terus saya juga bisa mengobservasi melalui kedisiplinan hadir enggaknya kalian. Saya juga mengobservasi dari hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian itu benar-benar hasil kerja berdasarkan sifat kejujuran atau tidak, ya beneran kerjaanmu sendiri atau tidak, itu saya amati. Kemudian untuk pemahaman setiap materi di setiap perkuliahan, saya pasti berikan salah satu dari tugas atau post-test. Ya, jadi setiap materi pasti ada salah satu dari dua ini. Bedanya apa? Kalau tugas itu yang mana yang tugas, mana yang post-test nanti tergantung dari materinya. Ada materi tertentu yang memang harus ada elaborasi lebih banyak. Nanti saya berikan tugas, karena di dalam tugas ini pasti saya beri tenggang waktu pengumpulan antara selesainya jadwal kuliah dengan pengumpulan. Sedangkan post-test itu biasanya saya assign atau saya berikan untuk materi-materi yang bisa dikerjakan tanpa terlalu panjang penurunannya, terlalu panjang elaborasinya. Di mana post-test ini nanti langsung dikumpulkan di akhir perkuliahan. Ya, jadi deadline-nya di akhir perkuliahan itu mengumpulkan post-test. Sedangkan asesmen tipe kuis itu bedanya kalau tugas atau post-test satu materi kasih. Kalau kuis beberapa materi. Jadi ini perannya adalah supaya kalian bisa mempunyai gambaran kira-kira nanti kalau UTS atau UAS itu seperti apa sih kasus-kasus yang saya ujikan ke kalian. Tapi tidak sebanyak itu materinya. Jadi kuis itu satu atau dua pokok bahasan atau satu atau dua materi gitu ya. Yang kalau memungkinkan ya dengan kondisi yang normal sebenarnya jadwalnya ini. Minggu keempat dan minggu 11. Tapi nanti kalian ingat-ingat saja perkara nanti gimana settingnya karena kita punya 2 tanggal merah itu tadi. Seluruh materi tentang fungsi gabungan selesai itu kuis pertama. Materi mengenai sebaran penarikan contoh selesai, kita lakukan kuis kedua. Kuis pertama sebelum UTS, kuis kedua setelah UTS, sebelum UAS gitu ya. Jadi jadwalnya tentatif ini, tidak harus minggu 4, minggu 11. UTS dan UAS ya. UTS dilaksanakan setelah minggu ke-7, UAS dilaksanakan setelah minggu ke-14 tanpa memakan waktu dari 14 minggu yang ada di jadwal. Ya, gimana? Nanti jurusan akan mengatur entah itu mengambil hari Sabtu atau gimana. Di luar jadwal perkuliahan reguler Kamis kita itu pasti nanti ada dipakai untuk alokasi UTS dan UAS. Plus satu lagi asesmen penilaian dari responsi yang dilaksanakan oleh asisten. Di asisten ini tugasnya adalah membantu kalian memahami materi-materi perkuliahan. Jika kalian mempunyai kesulitan yang tidak mampu atau tidak ingin kalian atau kalian tidak punya kesempatan untuk menyampaikannya ke saya, sampaikan ke asisten. Jangan hanya asisten itu hanya kalian hanya kasih tugas saja. Kalian juga harus bisa memanfaatkan asisten untuk membantu kalian ya secara langsung dengan bertanya atau apa gitu. Sedangkan bobot penilaian di sini ada seluruh tadi yang saya kemukakan. Kalau tugas sama post-test kan banyak, nggak hanya satu, lebih dari satu. Jadi nanti di situ yang dipakai adalah nilai rata-ratanya. Rata-rata post-test, rata-rata tugas, rata-rata kuis. Yang dipakai itu UTS UAS sendiri-sendiri. Masing-masing punya bobot. Di sini saya sudah nanti coba kita diskusikan sewaktu ketemu di Zoom Meet ya. Ini yang saya assign bobotnya. Ini bobot terhadap nilai akhir. Nilai akhir kalian yang nilai angka ABCD yang kalian terima di KHS itu adalah hasil dari pengolahan komponen-komponen ini dengan persentase yang ada di sini.
Ya, walaupun nanti di transkrip atau KHS itu yang muncul itu hanya nilai ABCD berdasarkan pembobotan ini, sebenarnya nanti di dalamnya karena Universitas Brawijaya ini sudah mencanangkan bahwa pendidikan yang kita jalankan ini adalah outcome based, jadi hasilnya berbasis pada hasilnya adalah kemampuan belajar, bukan nilai akhir saja. Jadi karena tadi saya sudah janji ada 4 kemampuan, ada 4 capaian pembelajaran, maka nanti walaupun nggak saya sampaikan langsung ke kalian, program studi akan mengevaluasi. Dari asesmen yang saya berikan ini nanti juga ada pembobotan lain yang menghasilkan nilai untuk capaian-capaian pembelajaran 4 yang tadi saya kemukakan di depan. Ya untuk kalian sih mungkin nggak akan saya infokan, tapi untuk evaluasi saya sendiri dan evaluasi program studi, kita akan mencoba mengolah nilai-nilai kalian itu supaya saya juga tahu kelas saya ini seberapa sih kemampuannya di poin yang pertama, yang kemampuan tadi menerapkan konsep peluang bergabungan itu tadi, atau kemampuan untuk menuliskan hasil pemikirannya gitu kan. Tadi ada di CLO 1 dan CLO 4 ya kalau nggak salah. Nanti program studi juga punya nilai untuk itu. Yang terakhir dari saya mengenai referensi. Jadi, referensi atau buku teks yang saya pakai untuk perkuliahan ini, yang utama adalah buku saya yang saya tulis bersama dengan Bu Suci. Pernah saya share ke salah satu dari angkatan kalian. Ini buku ini memuat seluruh teori, contoh soal, latihan, ya, untuk perkuliahan Statmat 1 maupun Statmat 2. Jadi kalau kalian sudah beli sekarang, itu nanti kalian pakai lagi bukunya di Statmat 2. Ya. Jadi di dalam buku itu saya bagi yang mungkin lebih senang membaca atau ketinggalan sewaktu mendengarkan penjelasan saya ini bisa menggunakan buku itu karena semuanya sama persis dengan apa yang saya jelaskan di kelas. Sebetulnya buku saya itu juga banyak mengambil dari dua materi di bawah, dua textbook di bawah ini. Tapi karena ini buku teks berbahasa asing, mungkin agak sulit kalian memahaminya langsung. Dan tingkat kesulitannya juga memang lebih tinggi. Karena dua buku yang ini arahnya sebenarnya ke mahasiswa S2. Jadi untuk kalian, mungkin lebih tepat membaca buku yang kami tulis itu. Belinya di mana? Sebetulnya buku itu dijual di toko bukunya UB Press di dekat kampus. Tapi karena situasi yang seperti ini, kalian mungkin masih berada di kota masing-masing, browsing aja ya. Di Tokopedia ada, di Shopee ada, di UB Press shopnya juga ada kok kayaknya yang menjual secara online. Oke, jadi silahkan coba dicari. Oke, dari saya untuk materi ini atau materi apakah seperti kontrak kuliah ini saya akhiri. Nanti materi selanjutnya mengenai awalan atau perkenalan tentang teori peluang peubah ganda akan saya lanjutkan di PPT yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.